Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah kebijakan lingkungan internasional, di mana siang hari ini atau sore hari ini coba saya sampaikan materi tentang sumber hukum lingkungan internasional. Materi ini ataupun PPT ini juga sudah saya upload di laman Sepada. Silahkan teman-teman apabila ingin mengunduh materinya dapat melalui Sepada. Oke, baik teman-teman sekalian. Sumber hukum menurut Lawrence adalah asal mula atau tempat di mana hukum berasal atau dimulai. Lalu menurut Hart, sumber hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu sumber hukum dalam pengertian material atau non-legal sense, dan juga formal atau legal sense. Untuk material atau non-legal sense adalah sumber hukum di mana mengacu pada sebab musabab atau asal muasal, keberadaan suatu hukum di tempat dan waktu tertentu. Sebagai contoh, ini hukum negara Belanda berasal dari hukum Romawi. Lalu untuk formal atau legal sense, sumber hukum berarti kriteria atau ukuran di mana suatu aturan diterima sebagai suatu aturan hukum yang sah. Nah, teman-teman sekalian, di sini pada pasal 3 ayat 1 Statute of the International Court of Justice menyatakan bahwa sumber hukum lingkungan internasional persis sama dengan sumber hukum internasional publik, di mana poin-poin pentingnya adalah International Convention, lalu Customary International Law, General Principle of Law, dan Judicial Decision, and the teachings of the most highly qualified publicists. Oke, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini adalah International Convention atau perjanjian internasional. Contoh-contoh dari perjanjian internasional adalah ada Fakta, Agreement, Covenant, Charter, Protokol, MOU, dan Exchange of Letters. Ya. Bidangnya apa saja? Bidangnya bisa perjanjian di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, pertahanan dan keamanan, serta di bidang lingkungan hidup. Di sini juga disampaikan bahwa perjanjian internasional adalah sumber hukum internasional paling nyata. Karena apa? Karena dalam mencapai tujuan, kesepakatan yang telah disampaikan di antar negara ataupun di banyak negara, itu dilakukan secara tertulis, serta sehingga terjamin secara kepastian hukum. Nah, berikut ini berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties pada tahun 69 dan juga Vienna Convention on the Law of Treaties between State and International Organization atau juga between International Organization, ya, organisasi internasional dan juga organisasi internasional pada tahun 86 menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis, baik yang berbentuk instrumen tunggal atau lebih yang saling berkaitan. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ini, tahun 69 dan juga tahun 86. Nah, tadi secara internasional sudah disampaikan bahwa perjanjian internasional hadir berdasarkan Vienna Convention dan juga Vienna Convention antar negara dan International Organization dan juga antara International Organization atau between International Organization tahun 86. Di sini Indonesia juga mengadopsi, ya, disampaikan pada UU 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, di mana perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, dengan organisasi internasional ataupun juga subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI di mana bersifat hukum publik. Lalu juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yaitu tentang perjanjian internasional,
Di sini disampaikan bahwa perjanjian yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ya, jadi negara kita, negara Indonesia telah mengadopsi apa itu yang namanya perjanjian internasional ditulis di dalam undang-undang gitu. Nah, teman-teman sekalian, menurut Alexander Keys, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diatur oleh hukum internasional. Dapat terjadi antara satu negara dengan negara lainnya atau antara negara dengan organisasi internasional. Ya. Sebagai contoh, ini ada perjanjian internasional bilateral. Ya. Bilateral berarti negara satu dengan negara dua. Ini Perancis dan juga Inggris. Lalu perjanjian internasional multilateral atau perjanjian dari beberapa negara. Ini contohnya adalah perjanjian para anggota negara-negara di Uni Eropa. Dan yang ketiga adalah perjanjian internasional universal. Ini contohnya adalah PBB ataupun piagam PBB, di mana piagam PBB berlaku pada seluruh negara di dunia. Nah, menurut Louis Kathleen Kamenzuli menyatakan bahwa pada sejak tahun 1972 terdapat lebih dari 500 perjanjian internasional terkait dengan lingkungan. Poin-poin pentingnya adalah biodiversity, lalu udara, tanah, limbah kimia ataupun juga limbah B3, lalu ada oceans, seas, dan water. Lanjut, tadi sudah perjanjian internasional, sekarang adalah hukum kebiasaan internasional atau perilaku-perilaku yang biasa dilakukan oleh banyak negara ataupun perjanjian-perjanjian yang banyak dilakukan oleh negara-negara. Ya, ini kebiasaan internasional muncul dari pola perilaku atau tindakan antar negara-negara, lalu praktik kebiasaan negara-negara yang terjadi dari suatu kewajiban hukum. Dasarnya biasanya adalah perjanjian antar negara. Misal antara Prancis dan Inggris membuat sebuah perjanjian tentang cara mengambil ikan di perairan X. Maka karena perjanjian tersebut adalah perjanjian yang baik untuk perikanan maupun untuk lingkungan, maka hukum tersebut dapat diadopsi oleh negara lainnya gitu. Karena itu sudah biasa dilakukan dan itu sangat efektif dan juga sangat bagus, maka negara lain tanpa mereka membuat kesepakatan maka dapat juga melakukan tindakan-tindakan itu gitu. Nah, ini kumpulan aturan-aturan yang terkait dengan perilaku internasional dari waktu ke waktu oleh negara-negara. Jadi ada yang menyatakan tidak boleh mengambil ikan menggunakan pukat harimau. Ada yang menyatakan tidak boleh mengambil ikan menggunakan bom. Ada yang mengatakan dilarang mengambil ikan menggunakan racun. Nah, perjanjian-perjanjian itu tadi boleh ataupun dapat diadopsi oleh negara lain, di mana negara-negara yang saat itu sedang mengalami perselisihan pada kondisi yang sama. Misal negara A dan B telah membuat perjanjian dilarang mengambil ikan menggunakan racun. Maka negara C dan D tanpa perjanjian boleh langsung mengadopsi perjanjian si A dan B tadi, yaitu dilarang mengambil ikan menggunakan racun. Gitu. Namun, di sini tidak ada kesepakatan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan negara-negara sebagai praktik kebiasaan. Oke, akan kita bahas lebih lanjut. Di sini, coba saya sampaikan sumber kebiasaan umum negara-negara, ada treaties, kemudian judicial decision, national legislation, diplomatic correspondence, ada opinion of national legal advisors, lalu ada resolutions relating to legal questions of the General Assembly, lalu ada practice of international organization, writings of international organization, dan judgment of national and international tribunals. Nah, ini prinsip hukum kebiasaan dalam ruang lingkup hukum lingkungan internasional. Yang pertama adalah prinsip good neighbor lines, atau gunakan apa yang menjadi milikmu, serta dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Lalu ada prinsip the duty
of due diligence atau kewajiban negara melindungi hak negara lain, lalu prinsip menggunakan sumber daya alam secara bersama-sama dengan syarat yang layak, dan juga prinsip kewajiban untuk memberikan informasi dan juga bekerja sama, baik itu antar negara maupun juga antar organisasi internasional. Nah, di sini melalui Hague Conference pada tahun 99 dan juga pada tahun 1899 dan juga pada tahun 1907 melalui the Permanent Court of International Justice atau PCIJ. Di sini menyatakan bahwa prinsip hukum umum adalah International Convention, lalu International Custom, lalu ada General Principle of Law, dan juga Subject to Provision Article, Judicial Decision, and Qualified Publics. Ya. Jadi sumber-sumbernya itu, prinsip-prinsipnya itu adalah perjanjian internasional, lalu kebiasaan internasional, lalu prinsip hukum umum, lalu juga ini subject to ataupun tunduk pada pasal-pasal, kemudian tunduk pada keputusan pengadilan, serta pada ahli yang berkualifikasi. Lalu ini menurut Baron Deschamps, ya, prinsip hukum umum ditujukan untuk menghindari kondisi non-liquid atau kondisi di mana seorang hakim menolak sebuah kasus atau perkara dengan alasan tidak adanya peraturan yang berlaku, sehingga di sini hakim tersebut tidak boleh menolak karena hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum umum. Ya, ini diterangkan bahwa dengan adanya prinsip-prinsip hukum sebagai sumber hukum internasional, maka hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Apabila tidak ditemukan aturan hukum, maka hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum. Nah, ini adalah sifat dari prinsip-prinsip hukum umum dalam hukum internasional. Ini res judicata, the decision in the circumstance is final, binding, and without appeal. Ya, sifatnya adalah final, mengikat, dan tanpa banding. Lalu pacta sunt servanda, ya, the idea that international agreement are binding. Ya. Perjanjian internasional adalah sifatnya mengikat. Lalu ini adalah good faith atau mengutamakan etikat baik. Lalu ini adalah judicial decision and the teaching of the most highly qualified publicists atau putusan pengadilan dan juga pendapat sarjana terkemuka atau pendapat para ahli. Di sini Manley O. Hudson menyatakan bahwa terdapat dua sumber, yang pertama adalah primary source dan yang kedua adalah subsidiary source. Primary source adalah bentuknya perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan juga prinsip-prinsip hukum internasional. Lalu untuk subsidiary source adalah putusan pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka. Bukan aturan untuk diterapkan, namun sebagai sumber untuk menemukan aturan-aturan yang dapat diterapkan pada suatu perkara tertentu apabila belum adanya hukum yang ditetapkan, sehingga si hakim atau Pak Hakim dapat mengambil dari putusan pengadilan terdahulu ataupun juga mengambil dari pendapat para ahli. Nah, ini pertama dari sumber hukum tambahan yang pertama adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena hukum internasional tidak mengenal doctrine of precedent. Namun cukup mempelajari putusan terdahulu dan mempertimbangkannya pada saat mencari penyelesaian perselisihan berikutnya atau pada saat mencari penyelesaian perselisihan pada saat ini. Jadi hakim bisa melihat hasil-hasil putusan pengadilan di masa lalu untuk memutuskan penyelesaian perselisihan yang sedang dia tangani pada saat ini. Di sini juga disampaikan ada nilai konsistensi pengadilan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepastian hukum. Jadi yang sengketa lalu apabila ada sebuah pencurian ikan maka dihukum dengan sanksi $1.000. Maka saat ini apabila ada juga yang melakukan pencurian ikan maka sanksinya juga harus sama
ataupun minimal sama ataupun boleh meningkat, yaitu $1.000. Jangan sampai tidak adanya konsistensi sehingga menjadikan ketidakpercayaan pada sebuah mahkamah internasional. Lalu sumber hukum tambahan yang kedua adalah pendapat sarjana terkemuka di dunia, ataupun juga biasa kita sebut dengan pendapat para ahli, di mana ini karya akademik dari para sarjana di dunia sangat penting dalam pengembangan hukum internasional. Jadi para peneliti, para dosen melakukan penelitian, lalu dipublikasi penelitiannya, maka publikasi itu ataupun artikel tersebut dapat digunakan sebagai sumber hukum tambahan. Ya, ini Gentili, Grotius, Pufendorf, Binkershoek, dan Vattel adalah contoh penulis yang memiliki pengaruh ruang lingkup, bentuk, dan juga isi hukum internasional. Karya atau publikasi yang digunakan sebagai sumber hukum ini adalah The Draft Articles Produced by International Law Commission, kemudian Harvard Research Draft, dan The Report and Resolution of the Institute of International Law and Other Expert Bodies, dan lain sebagainya. Ya, banyak media yang digunakan untuk mempublikasi hasil pikiran para ahli ataupun juga para peneliti. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Setelah ini silahkan masuk ke Spada kembali pada bagian live chat. Ya, silahkan menjawab pertanyaan di sana. Oke, saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.